Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan semangat terus untuk belajar. Ya, topik kali ini kita masih akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan persiapan ujian sekolah. Kalian sudah siap? Yuk kita belajar bareng. Kalau pembelajar matematika, kita akan menyelesaikan bentuk akar. Nah, bentuk sederhana dari 2 akar 3 ditambah 3 akar 2 per akar 3 ditambah akar 2. Kita kalikan dengan bentuk sekawannya ya. Bentuk sekawan dari mana? Dari penyebutnya. Sehingga ini dikali akar 3 dikurang akar 2 per akar 3 dikurang akar 2. Gitu ya. Kemudian, nah, penyebutnya dulu ya yang lebih mudah. Di sini kita hanya memiliki perbedaan di tanda. Sedangkan angka-angkanya sama, sehingga bagian penyebutnya tinggal kita tulis 3 dikurang 2, gitu ya. Karena akar 3 kali akar 3 itu 3, kemudian akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Nah, kemudian kita selesaikan atasnya. 2 akar 3 dikali dengan akar 3, gitu ya. Saya jabarkan dulu, 2 akar 3 dikali akar 3. Kemudian, 2 akar 3 kita kalikan dengan negatif akar 2. Positif, ini positif, ketemu, ini positif ketemu negatif, jadinya negatif. Nah, kemudian, 2-nya kita tulis di sini, kemudian akar 3 dikali akar 2, gitu ya. Kemudian, berikutnya, 3 akar 2 kali akar 3. Kita tulis di sini positif 3 akar 2 dikali akar 3. Oke, kemudian yang terakhir 3 akar 2 kita kali dengan negatif akar 2. Jadinya negatif 3 akar 2 dikali akar 2. Gitu ya. Nah, kita selesaikan satu-satu. Oke, yang pertama ini. Ya, di sini ada 2, kita tulis dulu 2. Kemudian akar 3 dikali akar 3. 3 ya, kita tulis di sini 3. Kemudian ini tandanya negatif, kita tulis negatif. Kemudian 2 ini kita tulis dulu di sini. Nah, kemudian akarnya baru kita kalikan. Akar 3 akar 2. Ini tidak sama dengan akar 3 dikali akar 3, nggak sama ya. Kalau ini bilangan di dalam akar sama. Kalau ini kan beda ya. Ini beda. Sehingga hasilnya adalah akar 6. Kita tulis di sini akar 6. Kemudian tanda yang ini positif kita tulis di sini positif. Kemudian 3 yang ini kita taruh bawah dulu. Nah, kita selesaikan lagi yang ini. Akar 2 dikali akar 3, yaitu akar 6. Kita tulis di sini akar 6. Kemudian negatif ya. Negatif. Nah, di sini 3-nya kita tulis dulu di bawah. Kemudian yang ini akar 2 dikali akar 2. Oke, kalau bilangannya sama di dalam akar, maka tinggal kita hilangkan akarnya saja ya. Jadi di sini 2. Oke. Nah, sekarang kita lihat penyebutnya nih. 3 dikurang 2 sama dengan 1 kan? Kita tulis aja di sini 1. Atau kita nggak usah nulis ya, karena dibagi 1 juga tidak berpengaruh hasilnya ya. Kemudian kita kalikan 2 dengan 3. 6 ya. Dan kita lihat 2 angka ini ya. 2 akar 6 dengan 3 akar 6. Ini sama-sama memiliki akar 6. Sehingga ini bisa ditambahkan ya angka depannya. Yaitu negatif 2 ditambah 3. Oke, saya tulis ini negatif 2 tambah 3 sama dengan berapa? 1 ya. Oke, berarti kita boleh menuliskan di sini 1. Nah, akar 6-nya karena sama, kita tulis 1 aja. Akar 6. Gitu ya. Kemudian, sekarang ini. Negatif 3 dikali 2. Berarti negatif 6. Oke. Nah, 1 akar 6 kita boleh menuliskannya dengan akar 6 saja ya. Sehingga di bawah ini 6 ditambah akar 6 dikurang 6. Yang tidak ada akarnya, 6 dan negatif 6 ini boleh dikurang ya. Jadi 0. Sehingga hasilnya adalah akar 6. Gitu ya. Jadi bentuk sederhananya adalah akar 6. Oke, ini soal yang pertama. Kemudian
Kita ke soal yang kedua. Ya, soal yang kedua, hasil dari negatif 4 pangkat 3 plus negatif 4 pangkat 2 plus negatif 4 pangkat 1 plus negatif 4 pangkat 0. Ya, kita jabarkan aja. Ini negatif 64 ya, karena pangkatnya ganjil. Kemudian ditambah. Nah, ini negatif tapi pangkatnya genap, jadi di sini 16. Kemudian di sini negatif 4, ini pangkatnya 1, berarti hasilnya negatif ya, negatif 4. Nah, kemudian negatif 4 pangkat 0 itu 1. Kita tambahkan ya, sehingga hasilnya adalah negatif 51 ya. Jawabannya adalah B. Mudah bukan? Soal berikutnya tentang peluang ya. Dalam sebuah kotak terdapat 10 bola, diberi nomor 1 sampai 10. Ya, 1 sampai 10 ya, berarti 10-nya ikut ya. Diambil 3 bola satu persatu. Oke, tanpa pengembalian. Berarti sudah ambil, tidak dikembalikan ya. Pengambilan pertama dan kedua, itu terambil nomor ganjil nih. Kemudian, peluang terambil bola bernomor genap pada pengambilan ketiga adalah berapa? Oke ya. Jadi di sini kita menggunakan rumus peluang di mana PE, kita tulis PE ya, sama dengan NE per NS. Nah, PE itu peluang ya, peluang terjadinya atau peluang terambilnya. Sedangkan NE di sini adalah banyaknya kejadian yang diharapkan. Ini banyaknya kejadian yang diharapkan ya. Kemudian kalau NS ini adalah banyaknya anggota yang mungkin terjadi. Jadi di sini melibatkan semua anggota ya. Banyaknya anggota yang mungkin terjadi. Oke, nah di sini dalam sebuah kotak itu kan 10 bola dengan nomor 1 sampai 10. Sehingga dari 1 sampai 10 kita tuliskan dulu 7, 8, 9, 10. Pasti di antara ini ada 5 ganjil, ada 5 genap kan? Gitu. Nah, yang ganjil itu ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Kalau yang genap itu ada 2, 4, 6, 8, dan 10 ya. Gitu. Nah, di sini pada pengambilan pertama dan kedua itu kan dapat yang ganjil ya. Ini pengambilan pertama dan kedua itu dapat ganjil. Sehingga sisanya masih ada 3 ya, yang belum terambil kan. Sisanya adalah 3. Kemudian kalau yang genap masih utuh, gitu, masih 5 ya. Masih utuh ini. Nah, sehingga peluang pada pengambilan ketiga, berharap keluarnya genap, kita bisa menambahkan dulu. Ini masih utuh, ini 5. Jadi 5 ditambah 3 ya, itu kan 8. Sehingga peluang kejadiannya itu bisa ditulis begini. NE-nya itu adalah 5. 5 itu yang genap ya dari sini. Per totalnya. Total dari mana? Dari 3 ini ditambah 5. Jadi 5 per 8. Gitu. Jawabannya A ya. Oke. Bagaimana? Kalian sudah makin paham ya? Ya, untuk lebih paham lagi, kalian perbanyak latihan untuk mengerjakan soal-soalnya. Oke? Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di topik selanjutnya.